Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya bakalan sharing tentang perjalanan saya membuka bisnis konveksi sampai saat ini. Nah, di video kali ini versi saya sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan selama dari tahun 2016 sampai saat ini. Memang prosesnya juga nggak mudah, tetapi semoga ini juga bisa membantu memotivasi kalian yang memiliki keinginan untuk membuka bisnis konveksi, sehingga bisa menjadi sukses sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Awal mula perjalanan membuka bisnis konveksi itu pertama kali hanya membuat brand ya, belajar membuat brand atau membuat nama bisnis dan memasarkannya melalui media online atau media sosial. Nah, dari situ setelah saya membuka atau membuat brand dengan nama konveksi Pontianak, sebenarnya juga nggak semewah yang orang lain pikirkan tentang membuat nama bisnis atau membuat brand. Tapi di lain itu, bahwa apapun bentuk atau nama brand kalian ketika membuka sebuah usaha, itu bisa kalian kelola dengan menggunakan ya media sosial. Bisa disebut entah sebagai reseller atau sebagai maklon atau sebagai eh, selain reseller, ada beberapa nama istilah yang bagi kalian bisa gunakan. Nah, awal mula setelah saya membuat brand, saya belajar membuka atau menjadi seorang maklon konveksi. Nah, menjadi maklon konveksi ini juga nggak mudah. Tapi sebelum saya membuat atau membuka menjadi maklon konveksi, waktu itu setelah saya membuat brand, saya mencari vendor konveksi yang berada di Indonesia ya, entah itu di wilayah Kalimantan Barat maupun yang berada di daerah Pulau Jawa dan Jakarta. Karena di luar Kalimantan Barat itu untuk under harganya juga bisa masuk ketika misalnya dijual lagi di Pulau Kalimantan. Selain itu juga bahan baku di daerah Pulau Jawa, entah di Jakarta, itu juga lebih murah, entah itu bahan kainnya dan segala macamnya, sehingga ketika misalnya vendor atau teman-teman dari Pulau Jawa itu atau di daerah Jakarta menjual produk atau kemeja, jaket, ya jaket-jaket custom ya, karena konveksi itu lebih ke identik pembuatan custom seragam ya. Selain custom seragam, juga custom sesuai dengan nama-nama brand yang di request oleh para customer. Nah, ketika saya membuat sebuah seleksi dari sekian sekitar 50 vendor yang berada di Indonesia itu, saya mendapatkan beberapa vendor yang cocok untuk harganya. Selain harganya juga sistem pembayarannya, juga proses jahitnya, size chartnya, terus juga bordirannya dan segala macamnya, itulah secara teknisnya itu. Ada tiga vendor yang saya dapatkan. Nah, setelah melalui negosiasi dan diskusi panjang lebar, alhamdulillah ketika kita membuat sebuah mitra atau bekerja sama dengan vendor konveksi, deal harganya, sistem pembayarannya, pengirimannya dan segala macamnya itu semuanya cocok, termasuk sampelnya, sampai pada titik. Nah, di tahun 2017-an saya mulai berkarir di bidang konveksi. Terus selain itu teman-teman, ketika udah dapat vendor konveksi atau garment dan sejenisnya itu, bisa teman-teman menggunakan tapi seharusnya teman-teman kalian yang menonton video ini, kalau mau membuka bisnis konveksi itu harus punya SOP. Ketika udah buat brand, kalian buat sistem. Nah, sistemnya itu banyak variasi sih, tergantung dari masing-masing perusahaan konveksi. Nah, kebetulan saya belajar secara otodidak untuk pembuatan sistemnya, dari mulai proses cuttingnya, dari mulai proses pemilihan bahan, kain, kerjasama dan segala pengiriman, itu saya dapetin secara otodidak. Dan proses itu juga nggak mudah, memakan waktu yang cukup lama, karena tipikal saya ketika misalnya mau mempelajari sesuatu yang saya nggak tahu, saya lebih menyukai untuk belajar secara otodidak ya. Ini versi saya di luar obrolan agama ya. Kalau agama itu kan lebih ke dia harus punya gurunya atau punya mentornya, tetapi berbeda ketika misalnya di bidang bisnis. Ada orang yang menyukai
bisnis itu dengan belajar bisnis dia menggunakan mentor. Ada orang yang belajar bisnis dia otodidak kayak gitu, atau juga hanya langsung praktek dan juga teori praktek udah langsung dijalankan seperti itu. Nah, tipikal saya ketika udah dapat teorinya, idenya, bayangannya seperti apa, pembuatan sistemnya, terus membuat brandnya seperti apa, pengelolaannya, di situ saya mendapatkan pola-pola kerja yang saya buat sendiri dari prosedurnya dan apa namanya SOP perusahaan lah, anggaplah bahasanya kayak gitu ya, sebagai reseller entah sebagai apa gitu. Nah, di luar itu setelah udah selesai mendapatkan vendor, saya coba belajar juga mencari di wilayah lokal dari tempat jahit, terus tempat bordir ya. Kita melakukan kerjasama dan bermitra ya. Ketika udah bertemu, negosiasi, diskusi panjang lebar segala macamnya, coba apa namanya kita membeli bahan baku. Nah, kalau maklon itu kan bahan baku dari kita. Kalau reseller itu kita hanya menyediakan jasa, brand, toko dan tempatnya kita sendiri, terus peraturannya kita sendiri, tapi kita buat di tempat orang lain. Kalau maklon konveksi itu bahan bakunya dari kita, cuman penjahitannya, pembuatan polanya, cuttingnya dan segala macamnya itu sampai menjadi kemeja itu dari pihak jahit atau tempat jahit yang kita ajak kerjasama. Nah, setelah itu udah menjadi maklon, mulai apa juga kita butuh tempat bordir ya, perusahaan atau ya orang yang bisa diajak kerjasama yang memiliki mesin bordir. Karena gini ya teman-teman, kenapa memilih menjadi maklon konveksi? Satu, meminimalisir keuangan. Yang kedua, meminimalisir juga apa namanya aktivitas secara menyeluruh lah, peraturannya, mungkin secara teknisnya segala macamnya ya, lebih meringankan seenggaknya gitu. Ketika udah menjadi maklon konveksi ya sampai saat ini alhamdulillah berjalan seperti itu. Dan tiga tadi, ketika kalian memiliki keinginan untuk membuka usaha konveksi, coba mulai dari menjadi reseller konveksi. Setelah menjadi reseller konveksi, coba mulai belajar menjadi maklon konveksi. Nah, setelah menjadi maklon konveksi, jika kalian memiliki keuangan yang cukup atau yang ya cukup banyak lah seenggaknya kayak gitu, mungkin kalian bisa memproduksi sendiri kayak gitu. Atau mungkin kalian dengan cara coba kalian beli mesin jahit sendiri dan nobras sendiri, coba kalian belajar menjahit dan belajar membuat pola. Mungkin membuat apa namanya menjahit bisa kita pelajari secara otodidak ya, lebih cepat gitu. Tapi kalau membuat pola itu butuh belajar, nggak semudah yang orang lain pikirkan ya, dan itu butuh kursus rata-rata gitu. Kalaupun mungkin ada orang yang bisa membuat pola pembuatan kemeja, jaket atau custom seragam apapun itu ya, pakaian apapun itu ya, dari sekian juta atau dari sekian ribu orang kalau belajar secara otodidak bisa, tetapi agak cukup lama untuk apa namanya bisa pandai membuat pola seperti itu. Nah, setelah itu kita dari menjadi maklon sampai saat ini alhamdulillah berjalan. Selain juga menjadi maklon, kita tetap bekerja sama dengan beberapa mitra di Jakarta, di Pulau Jawa, sehingga sampai saat ini gitu. Ya cukup kurang lebih sekitar hampir 10 tahun lah, 7 atau 8 tahunan berjalan sampai saat ini. Nah, di lain itu teman-teman juga harus pandai apa namanya belajar target pasarnya siapa. Coba teman-teman ketika memiliki keinginan membuka sebuah usaha konveksi, teman-teman juga harus memiliki target pasar. Nah, target pasar ini kan banyak ya. Untuk pembuatan pakaian itu juga cukup banyak. Bisa hanya kemeja, bisa sepatu, bisa juga apa namanya kaos, bisa juga hanya seragam olahraga seperti itu. Karena masing-masing dari pakaian itu memiliki target pasarnya sendiri. Kalau seragam olahraga rata-rata pakaiannya itu lebih ke banyak lembaga pendidikan atau instansi pemerintahan seperti itu, atau perguruan tinggi atau mungkin juga yayasan kayak gitu. Itu target pasarnya. Kalau misalnya hanya kemeja-kemeja PDH ataupun PDL berarti target pasarnya selain organisasi, perusahaan dan instansi pemerintah kayak gitu. Atau misalnya hanya konveksi jilbab berarti target pasarnya ya hanya jilbab yaitu perempuan gitu. Itu pun juga kalau bisa lebih spesifik karena masing-masing dari apa namanya dari ketika kita memiliki spesifikasi dari saat kita membuka usaha konveksi itu ada target pasarnya sendiri dan peluangnya juga lebih besar seperti itu ketimbang kalian memproduksi semuanya, ujung-ujung kalian nggak bisa mengatur atau menghandle
semua jenis seragam yang ada di di perusahaan kalian, di konveksi kalian kayak gitu. Coba pelajarin satu persatu. Nah, singkat cerita itu awal mulanya ketika membangun sebuah usaha konveksi sampai saat ini dan menjadi maklon. Yang kedua, harga. Nah, untuk harga juga harus berimbang sih. Ada banyak di luar sana para pengusaha konveksi yang mungkin juga masih entah itu sebagai pemula, rata-rata sebagai pemula ya. Dia lebih menarik customer itu dengan penurunan harga kayak gitu, sehingga ada kontestasi harga antara kompetitor yang lain. Misalnya harga di A 50.000, harga di B untuk menarik perhatian di pasaran ujung diturunkan menjadi 40.000 kayak gitu. Nah, akibat dari permainan harga itu memungkinkan kalian sebenarnya juga bisa bangkrut gitu ketika membuka usaha konveksi. Nah, kenapa ada kemungkinan besar kalian bisa bangkrut ketika misalnya membuka usaha konveksi lalu bermain harga? Karena kalian nggak bisa membaca pengeluaran, manajemen keuangannya seperti apa, manajemen harga jualnya seperti apa. Itu juga membutuhkan sebuah sistem ya. Mungkin agak ribet ketika saya membacakan menceritakan sebuah teori yang panjang lebar, tetapi ini hanya versi pengalaman saya. Ini bakalan disclaimer, tergantung dari pengalaman setiap pengusaha konveksi, dan itu juga berbeda-beda. Karena awal mula saya membangun usaha konveksi itu nggak mudah, semuanya itu dari nol, step by step. Kecuali kalian kalau punya uang lebih kayak gitu, ya, mungkin langsung punya modal atau punya pinjaman sekian ratus juta kayak gitu, lalu tiba-tiba plug membangun sebuah usaha konveksi, ya kemungkinan besar kalian bisa masih berdiri sekian tahun, kemungkinan besar juga kalian bisa bangkrut. Karena masing-masing orang ketika membangun sebuah usaha atau ya usaha apapun ya, dia harus punya pengalaman, nggak langsung plug tiba-tiba langsung jadi dan menjadi besar. Semua pengusaha bakalan memiliki pengalamannya seperti itu, jatuh dan bangunnya juga bakalan dirasakan kayak gitu. Nah, di lain harga selanjutnya supplier tadi ya, supplier atau produsen konveksi itu seperti yang di awal saya ceritakan, saya menghubungi sekian puluh konveksi yang berada di Indonesia, negosiasi ABCD-nya, diskusi ABCD-nya panjang lebar, mana yang cocok, mana yang ya enggak, itu yang kita bakalan menjadi nilai jual ya, tergantung dari masing-masing orang ketika bernegosiasi dengan produsen seperti itu. Ya, tergantung kesepakatan kalian. Kadang rata-rata ketika bermitra atau bekerja sama itu ada orang yang menggunakan sistem administrasi hitam di atas putih. Ada juga yang hanya sistem trust ya, atau kepercayaan gitu. Nah, setelah udah dapatkan tadi produsen, terus kalian bisa juga ya membangun tim lah kayak gitu. Ya kalau kalian punya uang lebih, silakan bisa merekrut karyawan seperti itu. Kalau punya uang lebih, ya merekrut karyawan, entah itu di bidang desain grafisnya, entah itu di bidang konten kreatornya, entah itu di bidang keuangannya dan segala macamnya itu ketika kalau kalian masih punya uang lebih. Nah, kalau enggak punya uang yang cukup, kalian kalau bisa mengelolanya sendiri. Kalian harus belajar desain grafis sendiri, membuka kantor, terus ya tempat kerja yang jelas, toko yang jelas, terus kalian harus belajar bahan, kain, terus harus membuat sebuah regulasi seenggaknya di dalam perusahaan itu. Biarpun nggak sebesar yang orang lain bayangkan ketika membangun sebuah perusahaan, seenggaknya kalian udah bisa mendapatkan kejelasan bahwa aliran keuangan kalian atau penghasilan kalian setiap bulan itu dari mana, itu udah cukup dari lebih gitu. Nah, ketika itu untuk membangun tim. Terus yang keenam, tantangan di awal bisnis ya, masalah dan solusinya. Nah, teman-teman kalau misalnya ketika mau membangun sebuah usaha atau membangun sebuah perusahaan bisnis konveksi, apapun bentuknya, bentuk perusahaannya ya, tetapi karena pengalaman saya di bidang konveksi, mungkin ini menjadi sebuah pengalaman kalian, karena saya bakalan sharing di sini di YouTube ini. Nah, tantangan di awal bisnis itu pasti kalian harus bekerja sendiri seperti itu. Itu yang disebut dengan owner.
bekerja sendiri, kalian belajar desain grafis sendiri, membuat ide sendiri. Kira-kira ketika udah selesai membangun sebuah membuat brand, nama perusahaannya, setelah itu kira-kira mau masuk di bidang apa, setelah udah selesai itu buat tujuan yang jelas, visi misi yang jelas, ya biarpun nggak terpampang di banner atau apapun itu, tapi seenggaknya jelas, memiliki kejelasan bahwa kalian punya visi misi ketika membangun sebuah perusahaan. Karena membangun sebuah perusahaan nggak seperti yang kita bayangkan bahwa ketika orang menjadi bos di perusahaan besar lalu tiba-tiba oh banyak karyawannya ya, gedungnya seperti ini dan segala macamnya. Enggak seperti itu juga. Di era saat ini membangun sebuah perusahaan itu enggak semewah yang orang lain bayangkan, atau ya anak-anak remaja bayangkan lah, atau mungkin orang awam bayangkan bahwa ketika kita menjadi sebuah owner di atau ya pemilik dari sebuah perusahaan enggak semewah yang orang lain bayangkan gitu. Karena ketika kalian berani membangun atau membuat sebuah brand, kalian harus punya kejelasan kira-kira brand atau nama perusahaan kalian itu mau dibawa kemana. Nah setelah itu ya mungkin capeknya di kalian sendiri sih sebagai owner, karena tenaga pikiran itu bakalan mati-matian kalian harus keluarkan secara maksimal ya. Itu tantangannya. Nah solusinya gimana? Dari tantangan tadi kita bakalan terbiasa atau bakalan terlatih secara santai untuk membuat sebuah sistem. Nah, sistem ini kan solusi dari problem, dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, misalnya masalahnya tentang keuangan gitu. Keuangannya kenapa? Keuangannya ada plus minus, ada minusnya nih untuk pengeluarannya segini segala macam. Dibuatlah sebuah peraturan bahwa anggaran sekian misalnya kayak gitu. Itu kan solusinya. Atau contohnya ketika kalian udah buat brand lalu tiba-tiba bingung untuk mencari produsennya di mana, cara mengelolanya gimana, coba kalian pelajari, hubungin para vendor konveksi. Nggak usah malu. Para marketing di perusahaan-perusahaan itu menghubungi atau customer service ya karena double job aja sih, lebih berkali-kali lipat sih, multi fungsi, multitasking kita ketika menjadi owner. Hubungin semua vendor yang bisa kalian lihat di Instagram, di di Google Maps juga ada. Hubungin, itu kan ada nomor handphonenya, coba dihubungin aja, kerjasama, harganya gimana, sistemnya gimana, pembayarannya gimana. Itu kan solusinya. Ketika udah dapat kalian bakalan lebih santai. Oh rupanya dari tantangan tadi ada solusinya gini, ada selesai seperti itu. Nah yang ketujuh, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini kan ada dua, bisa B2B atau secara mulut ke mulut atau orang ke orang secara face to face. Itu kan tergantung kedekatan dengan personal sih, dengan diri kita sendiri. Oh kita punya teman misalnya di kampus, coba ngobrolin kerja di mana, di konveksi punya sendiri dan segala macamnya. Tapi mungkin bayangan orang ketika kerja di konveksi atau membuka usaha konveksi, oh ada ABCD dan segala macamnya. Ada juga yang nggak menggunakan itu. Dia hanya bermodalkan satu mesin obras, satu mesin jahit, dan tiba-tiba mereka mengembangkan usaha sebagai tailor atau jahit tadi itu, pembuatan pakaian, bekerja sama dengan tempat yang jahit konveksi dan tempat bordir ya kayak gitu. Nah coba selain itu baru udah pemasaran, tentukan harga, dan hubungin face to face, misalnya entah di komunitas, di himpunan melalui Instagram, itu kan juga bisa target. Itu strategi pemasaran. Selain tadi B2B juga bisa, atau orang ke orang, atau secara media sosial itu juga bisa. Ya tinggal diinformasikan, melakukan memberitahukan secara online ya kayak gitu di media sosial. Entah itu di admin himpunan HMJA, HMJB, di kampus B, di kampus C, itu Instagram banyak banget tuh. Itu strategi pemasarannya. Nah, secara spesifik kalian bisa belajar lagi ya, bisa belajar di YouTube, entah bisa juga ikut kursus kayak gitu. Nah, di lain itu meningkatkan produksi. Nah, meningkatkan produksi ini banyak macam ya. Itu tergantung kesepakatan kita dengan pihak vendor atau produsen. Ketika kita bekerja sama atau bermitra dengan konveksi yang lain atau sebagai maklon, ketika misalnya kita masukin orderan pertama sekian, hasil jahitannya kayak gini. Nah coba pelajarin jahitan itu seperti apa modelnya, karena ada jahitan yang double 2 jari, atau jahitan rantai, ada yang hanya 1 rantai kayak gitu, ada yang 3 rantai. Maksudnya gini, jahitan itu enggak hanya 1 gitu aja kayak gini, ini kan ini 2. Atau jahitan rantai ini kan ada 2 jahitan. Ada juga yang 1 jahitan aja
kayak gitu. Lalu di dalamnya diobras kayak gitu. Nah, itu ada juga yang 3 jahitan. Nah, di sini dikelilingi dijahit kayak gitu di bagian lehernya kayak gitu. Itu untuk meningkatkan produksi. Nah, selain itu coba pelajarin juga bordir, sistem bordir dan segala macamnya seperti apa, terus ada berapa warna, cara membordirnya gimana. Pelajari dulu secara teori, baru kalian sharing dengan tempat bordir yang kalian ajak mitra seperti itu. Ketika udah dapat teorinya, karena setiap seseorang ketika ingin belajar sesuatu, dia harus seenggaknya mampu memiliki pengetahuan tentang teorinya dulu gitu. Enggak tiba-tiba plek langsung praktek. Nah, itu agak kesulitan ya. Kalau saya pribadi harus tahu teorinya dulu baru mulai praktek seperti itu. Ya, teorinya dapat dari saat kita mungkin searching atau baca buku atau sharing dengan teman kayak gitu. Nah, itu cara meningkatkan produksi. Yang kedelapan, menghadapi persaingan. Nah, kompetitor ya. Menghadapi persaingan ini seperti yang di awal tadi saya sampaikan, jangan bermain harga. Selain jangan bermain harga, tetapi naikkan value atau nilai dari produk kalian. Entah itu di pelayanannya, yang kedua tentang servisnya gimana, garansinya gimana, terus hasil produksinya gimana, estimasinya gimana, pengerjaannya gimana, dan segala macamnya tadi. Itu ketika menghadapi persaingan. Jangan tiba-tiba, jangan yang bersaing secara kotor, karena banyak banget konveksi di luar sana itu bersaing secara kotor, atau ya menjelekkan kompetitor yang lain, terus bermain harga, terus juga ya segala macamnya lah digunakan kayak gitu. Itu owner yang apa namanya, enggak cerdas, enggak bijak ya, owner yang agak bego sih kayak gitu. Terus selain itu, peluang dan tren bisnis konveksi di masa depan. Nah, untuk peluang konveksi ini banyak banget untuk saat ini, karena era fashion ya, era modernisasi, era globalisasi, dua hal yang berbeda ya, modern dan globalisasi itu juga berbeda. Terus era di mana kita, setiap seseorang saat ini selalu memikirkan tentang fashion. Bukan hanya fashion untuk kalian berpakaian sehari-hari, tetapi juga fashion, semua orang ingin memiliki brand sendiri. Semua orang ingin menjual brand sendiri, atau apa namanya, kaos yang bernama sesuai dengan brandnya sendiri kayak gitu. Itu banyak banget. Nah, fashion di era 2025 ini banyak. Kalian bisa fokus di jersey. Nah, jersey itu bagus ya peluangnya ke depan. Dan itu juga nggak bakalan mati ya. Tergantung kreativitas kalian, inisiatif kalian, cara mengelola perusahaan kalian yang kalian bangun. Jersey, terus pakaian olahraga itu juga nggak bakalan mati. Terus pakaian kerja juga nggak bakalan mati. Entah itu perusahaan, instansi pemerintah, dan segala macamnya lah di luar sana. Terus di organisasi juga memiliki tren sendiri kayak gitu. Ada kombinasi batik, ada yang kombinasi printing, ada yang ya banyak macam sih. Terus juga jilbab ya, nah, jilbab itu juga bisa. Terus juga jaket. Terus selain itu, karena masing-masing seragam itu memiliki target pasarnya sendiri, tergantung cara kita berpikir menentukan target pasarnya siapa. Dan itu konveksi itu nggak bakalan mati, kecuali kalau orangnya sendiri yang salah sih gitu. Itu peluang dan tren bisnis konveksi di masa depan. Nah, kesimpulannya ya, untuk kalian yang menonton video ini, pelajaran berharga dari perjalanan yang mungkin saya dapatkan ketika membangun usaha konveksi itu, ketika saya punya di awal mula saya punya hutang yang cukup besar bagi saya pribadi. Mungkin bagi pengusaha di luar sana yang udah berpengalaman itu kecil, tetapi bagi saya pribadi sekian ratus juta itu cukup gede sih gitu. Dan itu menjadi tantangan sendiri ketika saya memiliki pengalaman itu. Selain itu juga ketika kita mendapat tekanan dari para customer ya, entah kata ada problem mungkin di bagian produksi, ada problem di bagian estimasi pengerjaan segala macam. Nah, setiap konveksi pasti pernah mengalami hal itu, ownernya pasti pernah, dan mereka pasti juga bakalan pernah merasakan yang namanya menangis sendiri, down sendiri ya. Itu bakalan pernah dirasakan. Terlebih tadi saat kita punya hutang ketika kita proses membangun sebuah usaha, terutama di bidang konveksi. Nah, karena ketika seseorang membangun sebuah usaha konveksi dari nol tanpa modal uang 1% pun, kecuali hanya modal ide dan inisiatif, dan secara mandiri semuanya kita pelajarin, ujung-ujung nanti di perjalanan, entah di pertengahan jalan atau di akhir jalan, nanti kita bakalan merasakan yang namanya hutang piutang, dapat uang banyak, terus ya banyak macam lah, itu bakalan kita rasakan.
Itu perjalanan berharga bagi saya pribadi. Nah, bagi kalian yang ketika membangun sebuah usaha lalu tiba-tiba punya hutang, akui kalau kalian punya hutang. Jangan minder ketika kalian punya hutang bisnis, kecuali hutang untuk makan sehari-hari ya. Kalau hutang untuk makan sehari-hari ya lebih baik jangan, bagus kalian kerja, entah misalnya kerja di kafe, entah misalnya jadi bartender, terus jadi barista, ya banyak macam ya. Atau ya kerja sebagai karyawan di Lamongan, itu kan banyak macam. Itu kalau kalian punya hutang pribadi bagus jangan. Tetapi kalau hutang produktif atau hutang bisnis itu nggak jadi masalah, dan kalian wajib mengakui kalau kalian punya hutang gitu. Itu sharing dari saya. Cukup sekian dari saya, owner dari Mitra Konveksi. Salam, terima kasih.